Take over episode 3, let's go. Take over episode 3. Gini, karena gua Oh. rapper 3. Sebelum mulai, Westlife bro. nih Pak ya, Hmm, lu klarifikasi dulu. apaan? Harusnya kita dari siang nih. Ya, Ini agak maksa ya untuk ngetek videonya, harusnya di bawah seperti tempat di episode sebelumnya tuh, harusnya di bawah kita. cuman Cuman Pertama jelasin dah. gua bangunnya kesiangan. Janji jam 2, jam 4 baru OTW. Anjing gitu. Manusiawi nggak sih tidur tuh? Manusiawi, Pai. Cuman kan sebelumnya kita udah jam berapa? Jam 2 ya. Deal. Oke. Iya, ya sorry gua salah tadi. Gua ketiduran masalahnya. Soalnya ini tuh kita untuk kedepannya tuh emang sangat apa ya? Harus sangat dijaga untuk masalah waktu. Ya. Karena kita akan punya gebrakan nanti di bulan depan lah ya. Di bulan depan Bulan tuh kita ada depan project sampai lumayan. bulan Maret nanti. Wow, itu bakal gila banget sih. Itu bakal sangat menguras waktu, tenaga dan isi pikiran kita ya. Ya, Hmm. termasuk isi otak juga. Betul. Ya. Tapi yang gua anehnya, Pai, lu tuh dari dulu tuh terhitung orang yang lumayan morning person. Maksimal paling siang lu kan jam 10. Ya. Nah, ini kenapa jam 2 bisa baru bangun? Pertama, gue Ada begadang. apa? Begadang, oke. Begadang. Begadang juga lu nggak kuat anjing. Jam 3 udah ngantuk. Ya, begadang gua tuh jam 2 udah begadang tuh. Oh, jam 2 tuh begadang. Jam 2 malam tuh udah begadang gua tuh Oke. masuknya hitungannya. Karena lu telat, gua ambil rokok lu. Sikat dah anjir. Dibalasnya pakai rokok anjing enggak. Curang banget. Hukuman anjing. Hukuman. Ya udah, sambil sebat dulu. Terus. Begadang gua tuh jam 2 tuh udah masuk begadang gua. Karena gua nggak pernah tidur lebih dari jam 12 malam. Gak pernah tidur lebih dari jam Ya, 12 malam. Cuman satu mingguan ini atau 2 mingguan ini gue lagi sering begadang terus tuh. Kenapa? Ya mungkin karena gue nggak bisa tidur. Oh, banyak pikiran. Banyak pikiran sih enggak, cuman kayak vibe-nya tuh kalau malam tuh tiba-tiba enak buat overthinking gak sih? Setuju lagi. Ide-ide liar tuh biasanya di malam hari ya nggak cuy? Ya apalagi kan proyeksi ke depan kita nih, project buat si Merokes ini kan bakal lebih gila lagi expand-nya. Betul. Bakal banyak juga gebrakan-gebrakan yang mungkin. Ini kita hadir di YouTube juga lumayan expense yang lumayan ya. Ya. Karena capek cuy, gila Capek YouTube ternyata anjing. Ternyata dibanding ini ya, dari kita ya, kita ngetek yang biasanya audionya doang, terus sekarang ada visualnya, itu tuh kayak nambah kerjaan baru loh. Setuju anjing. Nambah kerjaan baru banget. Terus ditambah juga kita yang udah biasanya ngetek audionya aja tuh, jadi pas ada visualnya tuh sebisa mungkin kita tuh harus harus on fire tuh kelihatan Iya. enak gitu di depan kamera. Kita harus memikirkan komposisi enak nggak di layar ya kan, gitu-gitunya. Belum lagi ngeditnya sih, kalau gue sih paling tai anjing. Kalau ngedit sih nggak masalah gua. Berat cuy, gak masalah aja kan, device kita kentang anjing. Ya, siapa tahu device. Laptop gua Ya udahlah. dia episode sejam, laptop gua tuh bisa ngerender 4 jam. Gimana gak makan waktu anjing gitu. Ya itu sih makan waktunya pertama. Tapi yang paling capeknya tuh ketika sebisa mungkin nih, ketika kamera on tuh kita harus buka tuh harus fresh sebisa mungkin tuh ngejaga muka kita sendiri, ekspresi ya kan. Karena gue juga jujur waktu sempat kapan yaitu yang kita ngetek visual tapi nggak pernah jadi tayang, itu muka kita semua tuh kelihatan nggak fresh banget. Iya, nggak fresh, sama kayaknya ada kesalahan dari lighting gak sih Ya, waktu di studio? Ya, yang waktu lu ada posisinya di belakang kan? Iya anjing, muka gua tai itu kayak muka dia nggak kena apa lighting ya? sama sekali, sedangkan ke gua lightingnya over banget. Iya anjing, jadi nggak ini kan. Jadi gua nggak, tuh kayak siluet gitu anjing. Mana pakai baju putih anjing. Kesel banget tuh, makanya dibakar episode itu, padahal lumayan episode itu ya. Ya. Filenya tuh 60 giga anjing gitu. 4K sih, Cok. 4K sih. 4K Harusnya kita sih. requestnya yang HD aja nggak sih? Jangan yang 4K waktu itu ya. Bisa tapi kan? tenang aja. Kita mungkin nanti juga bakal ada vibe studio juga buat episode-episode kedepannya. Kita spill tipis aja nanti, pokoknya bakal untuk segi visualnya lebih. Kita bakal mulai coba ngasih unjuk ke kalian tuh
visual-visual yang menarik juga nantinya. Makanya kita setup pun pindah-pindah nih. Ke satu memang nggak punya studio. Ya, belum ada. Udah ada tempatnya, udah tapi ada tempatnya kosong. cuman masih kosong. Makanya itu ayolah. Brand lighting, kamera, terus laptop boleh masuk ya. Laptop boleh, terus device audio boleh. Kita mah berkembang bersama aja guys. Kita mah nggak usah. Kita nggak minta bayaran, produknya aja, barter aja. Ya nggak apa-apa sih kalau itu. Cuman ngomong-ngomong take over kali ini kita mau bahas apa nih? Yang lebih seru nih. Karena gue udah berteman sama lu mungkin hampir 1 dekade ya. Lebih kayaknya deh. Lebih ya. Tapi ya udahlah kita anggap aja buletin ya. 1 dekade itu. Jadi kita mau bahas soal friendship. Oke, guys. Karena kayaknya sangat sedikit orang yang berteman lebih dari 5 tahun. Ya. Kalau di sekolah kan ya mungkin 3 tahun sekolah 3 ya kan, atau 6 tahun waktu SD tuh. Dan biasanya kalau misalnya dari jenjang SD nih, ntar SMP tuh udah beda lagi SMA tuh beda udah beda sekolah lagi. Tapi gue sama si Pa ini kebetulan dari SMP berarti ya hitungannya kan. Gue sama lu kenal dari SMP. Dan awal mula 8. Kenal tuh jujur ya gue sendiri nggak kenal sama lu loh. Gue kenal karena kan sebenarnya dari abjad tuh pinggir-pinggiran. Gua 7B, lu 7C dulu kan. Ya, dulu. Walaupun emang tempatnya lu kan di belakang. Kenapa kelas lu di belakang anjing? Tahu anjing. Di lorong sendiri dong, Bang. Kelas lu di belakang anjing. Tapi dari situ gua jujur enggak kenal sama lu sama sekali. Enggak ada ini siapa anjir. Kan waktu zaman kita SMP tuh setiap naik kelas tuh diacak lagi kelasnya. Nah, pas naik ke kelas 2 atau kelas 8 tuh gue sekelas sama dia. Gue nggak kenal, beneran nggak kenal sama sekali sama dia. Tiba-tiba di hari pertama masuk sekolah, Pai, kelas mana? Siapa ya, kata gue. Anjing siapa? Sebenarnya gue udah nggak tahu nih, masih nyari. Ya udah nyari bareng lah, gas. Sebenarnya gue udah mengincar lu, Pai, karena lu tuh waktu kelas 7 terkenal duitnya banyak. Goblok. Tapi tenang, kan gue waktu dulu juga banyak duit gue. Ya, sama-sama sih. Kita sama-sama. Kan. Jadi ibaratkan menggabungkan 2 kekuatan menjadi 1 tuh itu. Nah, otak tolol gue tuh waktu itu. Kelas 8 tuh nyari kelas bareng. Oh ini San, gue di sini San. Dari situ tuh gue baru tahu nama lu San. Cuman nggak tahu karena mungkin teman-teman di kelas 7 lu waktu itu manggil lu San doang kan. Jadi gue di sini nih San. Padahal gue belum tahu nama lengkap lu siapa. Sumpah waktu itu. Tapi itulah guys, jadi kalau waktu itu gua nggak SKSD sama nih orang, nggak ada ini semua. Nggak ada sih. Nggak ada ini semua guys. Ada. Karena dan mungkin juga ya karena di SMP muka yang unik tuh, gua tuh salah satu orang yang mukanya unik. Iya. Lu tuh inceran para kakak-kakak kelas waktu itu. Makanya gua melihat opportunity itu dan aduh gua nih susah untuk mengembangkan berekspansi ke yang lebih tua tuh susah waktu itu ya. Jadi wah si Pai ini kayaknya buat batu loncatan gua, makanya dia jadi temen gua waktu itu. Akhirnya gua masuklah ke ekspansi kakak kelas ini. Bangsat emang dia. Gua nggak tahu loh kalau tujuannya itu loh. Nggak sekarang Pai, waktu itu gua pure pengen temenan, tapi kalau sekarang dipikir-pikir ini kayaknya dulu tuh kan belum ada pansos. Dulu tuh gue sebenarnya ada pansos juga sama lu dulu. Iya sih karena ya kan? Setelah sekarang berpikir. Karena semenjak waktu itu ya kita jadi kemana-mana bareng terus kan. Bareng terus. Partner in crime gue lah. Pokoknya kalau ada salah satu dari kita dulu nggak masuk, dicari di press tuh salah satu tuh. Si Pai kemana San? Nggak tahu Bu, jangan bohong. Gua nggak ada. Si Isan kemana Pai? Jangan bohong. Anjir kata gue. Emang gila banget tuh. Tapi sayangnya sebenarnya waktu itu kita juga udah berencana masuk SMA bersama dan kita akan menaklukkan. Bertiga nih ada satu lagi. Tapi ini belum ada Acil. Ya belum ada Acil. Ini ada satu lagi. Kalau misalnya kalian pernah dengar episode Merokes tuh ada inisialnya Mr. James. Nama samarannya itu teman kita juga. James. Kita tiga serangkai waktu itu. Apalagi waktu itu kita zaman-zaman kelas 8 atau kelas 2 SMP tuh kita banyak dikenal sama kalangan di SMP tuh karena main skate. Karena main skate. Kita sempat main skate. Wars. We are skate punkers. Nah, dari situ tuh jadi enggak tahu kenapa ya. Kita tuh lebih gampang nge-reach out
cewek-cewek di Yo, mame. gara-gara main skate ditambah ditambah. lu salah satunya orang yang punya motor. Udah punya motor di SMP. Ya, cuman itu bukan hal yang baik untuk dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tapi memang berguna. Iya, gitu. emang berguna, cuman kalian pernah nggak ngerasain bawa motor nih, kan abis pulang sekolah, set ke rumah, ganti baju, segala macem, makan dulu, pergi ke tongkrongan, pai, nggak kemana-mana, nggak minjem motor lah, pakai, set, gua ngerokok dulu tuh, ngerokok, ngopi, motor balik lagi nih, pai, minjem motornya, sok pakai, sampai sore tuh motor gua nggak tahu kemana, bangke. Orangnya mah di mana, motornya di mana. Itu. Tapi menurut gua kalau gak ada itu gak bakal banyak cerita sih, Pai. Iya sih. Ada satu momen yang lucu banget anjing itu. Yang mana? Kita berempat. Satu motor. Yoi. Anjing, jangan diceritain dong. Gua malu sendiri sumpah. Memang ada konsep double date. Tapi Ya. ke satu motor anjing. Ya nggak tahu ya, lu itu pikirannya gimana ya? Enggak kan sebenarnya gua dulu enggak. anterin. Waktu itu tuh niatnya tuh kita tuh emang lagi main skate kan? Iya, lagi main skate. Tiba-tiba Pasangan kita waktu itu enggak anjing menyusul. belum jadi pasangan gua itu. Wah, tuh. bangsat lu. Belum. Emang iya. Belum, Pai, belum jadian. Gak tahu gua kayaknya nggak pernah jadian sama orang itu. Kayaknya ya nggak tahu. Iya juga sih kalau dipikir-pikir. Hmm. Ya udahlah, pokoknya mereka tuh datang ke tempat kita lagi main skate bersama gerombolannya. Gerombolannya betul. Ada satu geng ya. Gak usah diceritain lah itu. Cuman ya udahlah dari situ. Berempat aja. San, ini jadinya gimana San? Sok anterin dulu. Tar dulu Cina. Udah mending bareng aja. Wah. Berempat guys anjing. Tapi memang kan masih kecil-kecil juga badannya Pak waktu itu kita. Iya sih, cuman, anak SMP anjing. cuman kalau dipikir-pikir sekarang kenapa nggak dianterin satu-satu dulu gitu? Iya ya bisa padahal. Iya. Jadi kan yang satu nganterin berduaan nih, ada space untuk berdua. Abis itu balik lagi, nah nganterin ini kita tunggu sendiri dulu. Betul. Gak apa-apa. Atau ya at least bertiga lah nganterinnya Iya. kan bisa tuh lebih better bertiga tuh. Berempat anjing. Semuanya langsung ngangkut anjing. Lu kan sempet turun dulu di gang mana Ya tuh? anjing malu anjing banyak orang. Karena waktu itu tuh karena berempat nih lewat jalan raya nggak mungkin dong. Kita pakai jalan tikus. Jalan tikus dong. Red way. Red way. Oke. Lewat jalan tikus, cuman waktu itu anjing San lagi rame. Ya udah gua turun dulu aja deh. Tai sih emang. Makanya gua tuh yang gua takutkan setelah kita satu dekade berteman ini adalah pasangan gua nanti. Jadi kalau dia ingin mengulik gua tapi guanya belum bisa untuk cerita, pasti ke lu nih nanti. Oh, nggak apa-apa. Jadi itu tenang bahaya, aja anjing. ke gua aja. Bahaya, Karena bahaya. gua juga tahu lah dia orangnya kayak gimana, baiknya gimana, buruknya gimana. Nggak selalu buruk ya kan? Nggak selalu buruk. Namanya manusia. Namanya manusia. Gua juga Walaupun gitu. mungkin dulu gua akui kayaknya gua banyak buruknya dulu. Tapi dulu gimana coba? Kan dulu, bukan sekarang. Ya kan masih pembentukan karakter. Betul, masih Gua juga mencari sama, jati dari diri. dulu juga. Bahkan sampai sekarang ya, kalau pembentukan karakter tuh menurut gua bakal terus gitu. Ya, karena Entah ada dari diri kita yang kita kurangin. ibaratnya gini, software yang ada di device Nice. elektronik kalian deh. Nice. Pasti selalu ada pembaruan. Iya, gak mungkin dong pakai Photoshop 2015 tahun ini. Kalau nggak support, Mungkin masih mungkin ya. ya masih Masih mungkin. mungkin sih, masih mungkin. Ini ada cerita temen gua waktu itu. Dia pengen beli laptop. Cuman karena duitnya terbatas kan, dia pengen belajar ngedit juga. Ya udah gua saranin aja, ambil ini aja. Anjing, tapi nggak masuk di budget. Terus gimana? Ya udah, yang di bawahnya apa ini? Cuman mentoknya ini tuh bisanya pakai yang apa? Aplikasi software yang udah lama banget. Ya udah nggak apa-apa lah, maksain, akhirnya cuman 2 bulan dijual lah gitu. Gak support ya. Nggak support. Berat banget Berat anjing. banget. Berat banget. Dan kalau menurut gua teknologi makin sini tuh makin gila-gila anjing. Ibaratnya gini deh. SD card. Hmm. SD card dulu 16 giga tuh udah gede banget. Wih, tuh. gede banget cuy. Udah gede Kan dulu ada yang 2 banget tuh. giga ya, varian Iya. 2 giga ya. Ada 2 giga. Sekarang paling kecil 16 justru ya. 8 masih ada. 8 masih ada 8 tuh. masih Tapi ada. udah nggak kepake. Emang udah nggak kepake. Video ini aja.
udah habis Udah habis. lebih dari satu video tuh udah Udah kelar pokoknya. Nah, karena perkembangan teknologi yang makin gila, makanya kita juga expand buat kalian juga nih para pendengar Merokes. Betul, biarkan bisa menikmati kita. Jadi sekarang kita udah, kalau mau nonton visual di YouTube ada tuh, audio bisa di Spotify, bisa di Noise. Iya, betul. Tuh banyak banyak pilihannya untuk Iya. menikmati kita. Jadi Atau kalau misalkan gini deh, kalau misalkan aduh gua nggak kuat durasi lama, kalian boleh follow TikTok kita juga baru tuh, nanti betul. bakal ada klip-klip dari semua episode Ya, yang udah ada gitu. karena kita juga ya makin aware lah ke sini. Kita tuh pengen ngasih audiens tuh ke kalian tuh sesuatu yang bisa jadi apa ya, motivasi mungkin Mungkin motivasi buat yang kalian. terbaru juga lumayan tuh ya. Ya. Yang terbaru ternyata lumayan banyak yang relate. Dan Ya. ada yang komen gini. Karena katanya, kan kita ngebahas soal wanita yang punya trouble di masa lalu, terus dibawa sampai masa sekarang dia belum berdamai, dan ada orang lain yang masuk malah dia yang dilukai gitu kan. Secara simpelnya ada yang komen gini kemarin tuh kalau nggak salah. Karena cewek-cewek yang udah selesai sama masa lalunya, dia udah cukup nih rasa sayangnya gitu. Jadi dia nggak terlalu menjadikan itu yang utama gitu. Sedangkan katanya kalau yang belum beres sama masa lalunya, dia masih haus akan kasih sayang gitu. Ya, Jadi emang. semua cowok diterima padahal dia juga belum bisa membenarkan dirinya gitu. Tapi ada beberapa wanita yang emang belum beres sama masa lalunya, cuman dia nggak bisa welcome sama beberapa orang. Mending yang gitu kalau menurut gua, Pai. Ya cuman jadinya Beresin dulu lah gitu. Jadinya misalnya ada orang baru yang ingin masuk tuh benar-benar struggle-nya tuh parah. Tapi sekalinya bisa, menurut gue itu bakal the best banget sih. Iya sih. The best banget sih. Ya mungkin karena gimana ya, ngebahas wanita, relationship, cowok, cewek, nggak akan ada habisnya sih menurut gue. Iya, makanya kalau kalian ingin punya insight-insight buat hubungan, ya dengerin Merokes. Betul. Nah, akan selalu relevan. Terutama dia. Kenapa? Karena lu sering banget gonta-ganti pasangan, San. Bukan gonta anjing nih, bentar dulu nih. Kok jadi gonta-ganti? Tidak gonta-ganti, Pai. Memang masih mencari kan. Iya, belum ada yang cocok. Ya cuman kan seringnya tuh gue ntar bulan ini sama ini dulu deh. Aduh, kok digituin. Gak bulan ini juga, Col. Gak bulan ini juga. Ya karena gini, San, dari zaman SMP kita bareng tuh yang sering banget ganti pasangan tuh siapa? Yes, I am. Yes. Nah, yes. Pengalaman berarti secara nggak langsung lebih banyak lu. Oh, mungkin dalam ini juga wanita, nih. Ya. Ini gua baru tadi banget nih beberapa detik yang lalu kayaknya itulah fungsinya kita berteman satu dekade, Pak. Apa? Jadi kan lu bisa dibilang karena jarang banget gonta-ganti pasangan tuh ya. Iya. Lama terus kan hubungan lu rata-rata. Iya. Nah, jadi lu tuh untuk melihat untuk melihat perspektif problem di hubungan tuh jadi agak sedikit nih. Yeah. Sedangkan gua kan gagal ganti lumayan banyak tuh ya. Jadi nanti kita bisa saling ketemu nih di tengah nih. Ya kayak waktu kapan tuh lu nangis? Ya, 3 tahun 2 tahun lalu lah itu. 2 atau 3 tahun 3 lalu. tahun, udah 3 tahun lalu. Iya, pokoknya antara itulah 2 atau 3 tahun lalu. Sumpah gue pengen nampol banget nih anak. Karena gue dari dulu nggak pernah gitu kan. Nggak pernah gitu, nggak pernah segitunya masalahnya. Yang gue sadari waktu itu ternyata cinta-cinta gue sebelumnya tuh ya sekedar cinta monyet. Iya, cinta monyet. Yang kemarin tuh wah ini he's my true love bro gitu. Bayangin loh, sebenarnya gue juga agak malu ya. Di pinggir jalan, warung, nangis anjing nggak elit. Orang-orang nangis di klub sambil gini kan, sambil nangis terus disetelin lagu-lagu klub-klub tuh biasanya lagu-lagu galau juga ada kan. Iya. Cuman ini tak segampang itu nangis, keren tuh. Iya. Pinggir jalan. Pinggir jalan dong anjing. Di warung loh. Warung pinggir jalan. Kalian tahu kan warung pinggir jalan, nangis loh. Cing, gue sebenarnya malu, cuman kasihan juga nih teman gue, kata gue. Gila. Cuman itu di situ gue lihat sih, emang lu tuh sebenarnya ganti-ganti pasangan tuh bukan karena emang pengen lu gonta-ganti, karena emang belum ada orang yang pas energinya sama lu. Thanks dude. Kan itu sih yang gue lihat. Thanks. Iya sih, betul. Jadi bukan gimana ya? Oke lah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga ya kalau ada orang-orang ya mungkin yang nonton ini pernah dekat sama gue juga. Bukan maksud gue ingin menyakiti atau apa gitu, tapi gue juga sebisa mungkin selama dekat sama kalian tuh nggak jadi beban juga gitu. Ya ambil have fun-nya aja lah gitu.
Kayaknya nggak pernah selama gua deket setelah yang nangis-nangis itu ya. Mm. Bahkan sama si orang yang gua tangisin ini tuh kayak nggak ada tuh berantem besar banget tuh gitu, nggak Ya ada. karena Udah meredam, nggak banyak drama lah, les drama tuh. kalau dari POV gue ya, semenjak kejadian itu tuh lu jadi nemuin arti, oh this is love, Mm, 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 this is last, mm. Iya iya this iya. is love, this is last. Kalau Lu dulu tuh masih nyatu tuh gua ya tuh, masih nyatu. masih nyatu las sama love-nya tuh. Kalau las ya berarti love, kalau love Hmm. berarti las gitu. Ya Sekarang udah gua pisah sekarang gitu. anjing. Tapi jujur gue dari situ anjing, walaupun gue hubungan sering lama ya, sering lama, jarang ada big problem dalam relationship gitu, cuman gue belum pernah loh sampai kayak gitu kayak lu. Gue jujur belum pernah. Mungkin akan, entah akan atau emang nggak akan pernah, Pak, menurut gua bisa jadi tuh. Karena Ya. kan setiap orang untuk menyikapi hubungan tuh beda-beda. Soalnya gue Mm-mm. banyak juga beberapa, nggak banyak sih, sekali sih. Sekali ada orang yang ada di cerita hidup lu tuh Mm. merasa diri lu cuek dan lain-lain kan. Tapi Ya. setelah berjalannya waktu pun dia sama gua pun bisa melihat kalau ya kalau lu cuek tuh bukan karena nggak sayang gitu. Iya emang. Karena ya emang mungkin ingin less drama aja, nggak ingin mendramatisir sesuatu. Jadi eh dibuat se-enjoy aja gitu, sesimpel mungkin aja. iya itu yang paling gua utamain dalam hidup. Karena apa, hidup udah banyak masalah cok. Itu jangan ditambah lagi. Jadi kita untuk menjalankan suatu hubungan tuh kita cari funnya gitu. Cari Karena hidup funnya. udah berat. Itu Iya. pelarian kita dari hidup yang berat ke pasangan. Mm-mm. Makanya kalau Itu. misalnya di dalam hubungan relationship lu selalu apa, selalu banyak drama gitu ya, Ada itu yang tuh salah menurut gue sih. ada yang salah pasti. Entah Entah dari dari diri lu lu atau atau pasangan. pasangan lu, Betul betul. ataupun waktu saat kalian ketemu itu. Hmm. Karena ya dalam relationship kan banyak faktor kan. Kadang ini juga nih, gue kemarin baru lihat di salah satu konten ada yang bilang kalau cowok tuh kenapa ya suka bengong, kan Hmm. ada juga quotes lelaki Ya. tidak bercerita, lelaki tidak Ya. bercerita. Bengong tuh kadang kalau misalkan lagi jalan sama pasangannya terus tiba-tiba si cowoknya jadi bengong diam, itu tuh bukan bete bukan marah, emang pengen anjing kok, Iya. emang pengen kosong aja gitu sekali gitu, gini berapa menit aja, jangan diganggu deh, udah biarin Ya. aja dulu gitu, jangan ditanya, jangan dipres kayak kamu kenapa sih, kamu bete ya, kamu marah ya sama aku ya, jangan jangan Jangan, jangan, jangan. pengen bengong doang Itu udah. emang pengen bengong doang. Termasuk misalnya dalam hubungan pertemanan ya. Hmm. Misalnya pertemanan antara cewek dan cewek atau cowok dan cowok, atau mungkin nggak mungkin itu kalau cewek-cewek temenan ya. Katanya ada yang mungkin, Pai. Cuman nggak Tapi mungkin enggak sih. sih. Enggak sih. Pengalaman kita Dari tidak pengalaman ya. kita Kita enggak ada sih. dulu teman cewek kita yang Iya. udah dari SMP juga sama Dari ya. SMP juga sama. Hampir sama kayak gua sama si Pai, cuman karena sekarang udah punya kehidupan Baru ya, masing-masing, kehidupan kehidupan baru. baru, udah nggak sama kita lagi, udah nggak bareng-bareng lagi. Tapi selama itu ada di satu momen kita di confess masing-masing ya Iya. kan. Gue dengan terang-terangan gue pernah suka sama lu gitu, gue pengen waktu itu jadi pacar lu, Nah, ternyata dia juga sama gitu ke iya. lu gitu kan, ke gue. Tapi ya dari situ kan gue jadi bisa melihat anjing udah temenan seteman mungkin gitu, Iya. even dia mau ketemu cowoknya pun kita anterin pernah Iya, kan, betul. dan lain-lain, tapi tetap aja ternyata timbul rasa itu. Ya Makanya karena gue rada bingung nih kalau misalkan ada yang bisa kok temenan berapa tahun dulu nih, kalau menurut gua waktunya sih kalau masih di bawah 5 tahun sih masih ada kemungkinan. ya kalau misalnya udah di atas 5 tahun itu kayaknya selalu ada confess yang lain Hmm, ya. hmm, 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 hmm. Tapi kalau misalnya pertemanan cowok nih, menurut lu apa bedanya sama pertemanan cewek? Kalau pertemanan cowok tuh lebih less drama aja sih menurut gua sih. Mm-mm. Kayak ada suatu masalah ya udah kayak sesimpel gini deh. Oh dia gitu ya orangnya. Mm. Tapi nggak kita didramain atau kita senggol-senggolan di sosmed, Iya, enggak anjing. enggak. Satu lagi, perbedaan pertemanan friendship cowok dan cewek tuh dalam hal menyikapi. Iya ya. Misalnya gini deh, cowok udah temenan bertahun-tahun, tapi mereka foto bareng paling cuma 2 kali, 3 kali. Anjing betul. Betul, gua sama lu satu dekade nggak nyampe kayaknya 500 foto. Nggak nyampe, Nggak nggak nyampe. nyampe. Jarang Cewek banget. temenan baru setahun, fotonya udah beribu-ribu. Iya iya iya. Tiap ketemu foto. Nah, Sama ini we listen and we don't judge. iya, iya, gue iya. paling gue paling males kalau kalau lihat story cewek gini nih, datang kan ya ke tongkrongan, hai udah lama nggak ketemu, halo kangen banget, what the fuck man. Ya, mungkin kita sebagai cowok ngelihatnya tuh aneh.
Mungkin aneh ya. ekspresif ya, wanita Ekspresif, memang wanita ekspresif. ekspresif. Tapi agak gimana gitu kayak. Iya, tapi kita juga pernah nyoba loh kayak gitu. Geli aja. Geli kayak kayak yang anjir apaan sih kayak gini banget. Ya udahlah temenan bahkan nih cowok ketika friendship atau temenan tuh kadang mereka nggak tahu nama lengkap mereka siapa. mm-mm. Bahkan ulang tahun juga ya. Ya ulang tahun Wih, juga ulang kan. tahun kita nggak ada tuh. Apalagi di circle gue sama si Pai gitu, nggak ada yang tiba-tiba disurprisein gitu ya. Kan kita juga nggak kita juga ada beberapa teman cewek di luar ini kan. Iya ya. Enggak sih. Jarang kayak gitu. Jarang. Karena gimana ya? Mah kita ada yang ulang tahun tuh bukan happy birthday ya, wish you all the best. Enggak anjing, Enggak. kita kata-katain. Betul. Betul. Karena gimana ya? Kalau nggak dikata-katain tuh kayak yang kurang gitu. Betul, Kayak kurang gitu. kurang. Karena Dan malesnya tuh itu kalau ulang tahun ya Pak, tiba-tiba kita harus nge-repostin yang ngucapin ya, gitu. Gua nggak jujur, suka sih. gua dari semenjak ada sosmed terus bikin story ulang tahun kayak gitu, nggak pernah gua repostin sumpah. Kemarin lu repost. Hah? Repost. Tapi kalau gua ngelihatnya nih ya, Hmm. lu pernah waktu tahun kemarin ulang tahun repost. Itu bukan lu banget. Emang. Justru kalau kalian di repost berarti kalian bukan temen si Pai. Betul. Karena kalau di repost gitu tuh kayak yang apa, karena gua udah berteman satu dekade sama dia tuh kayak anjing, ini mah cuman gara-gara nggak enak aja anjing udah di tag. Bukan dari hati nge-repostnya gitu. Kayak obrolan kita waktu sama si Mr. James waktu itu. Dia kapan pernah nge-repost story kita? Gak pernah anjing. Gak pernah sama sekali anjir. Giliran orang lain di-repost mulu. Di-repostin. Terus kita tembak lah dia. Lu sebenarnya nge-repostin karena gak enak kan? Iya anjing. Bangsat kata gua. Tapi pertemanan yang bener tuh menurut gua kayak gitu. Iya. Gak, sangat sedikit sekali kelihatan di sosmed. Itu sih yang Yeah. gua rasakan ya selama satu dekade berteman sama lu tuh. Ya, tapi mungkin kalau misalnya di gua atau di lusan, kita sering nge-repost tuh karena emang kita ya orangnya pede. Kita mau melakukan apapun ya udah itu emang diri kita gitu di sosmed tuh. Kita nggak ada apa ya, nggak ada jaga image, jaim nggak ada ya. Nggak ada. Waktu gua lagi muntah-muntah aja di kamar mandi lu story ini yang terbaru enggak belum? Yang mana? Ada yang terbaru. Janganlah. Tapi gara-gara enggak, kayaknya itu kita trauma Pai. Soalnya gue pernah kan waktu itu kan yang lu storyin. Wah, chaos tuh. Oh. Chaos tuh dicepuin. Oh iya, ya gue inget anjing. Chaos, makanya dari situ kayaknya kita jangan terlalu di sosmed ini dah, kita under radar aja. Under radar aja. Untuk hal-hal yang apa ya? Agak crazy dikit ya. Under radar aja. Gak semua bisa dikonsumsi publik, bro. Iya. Itu dia. Cuman kalau misalnya untuk hubungan ya udah gua buat konsumsi publik. Hubungan ya. Iya. Aduh, gua belum terlalu bisa sih. Karena gimana ya? Masyarakat Indonesia tuh walaupun dalam angka perceraian tuh sekarang mulai tinggi ya. Wah ya. Ya, angka perceraian di Indonesia tuh mulai tinggi. Nah, makanya itu kenapa banyak orang-orang yang lebih suka lihat konten-konten bucin. Oh, makanya di Korea juga banyak drakor-drakor tuh karena untuk mengharmonisasi itu. Iya. Oh, I see. Tujuan nih, semisal deh, ambil 2 negara deh. Korea Selatan ya. Korea Selatan kenapa banyak bikin drakor? Karena ya problem di masyarakatnya itu. Kenapa di Jepang banyak blue film? Ya banyak blue film ya karena problemnya itu di masyarakat Jepang. Oh, realitanya di situ. Ya. Kalau di Indo banyak horor, berarti nah itu gua nggak tahu tuh. Banyak yang halu. Wah, diserang masuk nih. Bangsat. Mohon maaf bercanda, mohon maaf. Tapi horor Indo sekarang udah berkembang sih. Itu gua respect kalau secara film ya. Secara dulu tuh film. identiknya harus diselingi sama 18 plus. Satu film yang lu inget banget horor Indo. Zaman dulu ya, jadul. Film jadul kayaknya Suster Keramas. Anjing, legend. Suster Keramas. Itu sih kacau sih. Pocong Keliling. Terus apa lagi ya? Ada Arwah Goyang Karawang kalau nggak salah. Nah, itu salah satunya. Terus, itu almarhum Julia Perez sama Dewi Persik kalau nggak salah. Oh iya, gua inget. Respect lah, horor Indo sekarang udah bagus banget anjing. Udah upgrade banget.
Pengabdi Setan sih kata gua masih yang terbaik sih, Pengabdi Setan. Kalau film horor Indo nggak tahu sih, menurut gua Yang sekarang-sekarang lu kurang ngikutin ya? kurang ngikutin Eh, karena gua sekarang lebih suka nonton-nonton film action, hmm, terus animation kayak gitu. Karena eh. ya kalau horor-horor gitu kayaknya nggak terlalu masuk di gua tuh, karena ya apa sih, hidup emang ada yang kayak gitu, cuman nggak usah ketakutan banget lah. Heeh, heeh. Karena gue juga pernah ada mengalami pengalaman mistis juga. Ya udah kita jadiin bercandaan Iya. ending-endingnya. Tapi momen itu emang mencekam. Tapi Pai, film Indo tuh lu kalau mengikuti ya, Mm. sekarang-sekarang tuh lagi di fase kehabisan ide menurut gua. Ya, Karena banyak cerita-cerita nggak penting dijadikan judul. Contoh deh yang booming banget. Ini gua sebut kasus. aja nih, Vina 7 hari sebelum kematian. Oh iya iya iya. Itu 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 benar sih. Itu benar sih. Lagi kehabisan ide banget. itu kan katanya dibunuh lah, teori konspirasinya lu tahu kenapa? Kecelakaan emang. Jadi emang si almarhumahnya ini katanya apa, emang Bronx aja, bukan dibunuh, nggak ada yang gitu-gitu katanya. Nggak tahu ya. Kalau misalnya faktanya gua nggak tahu jujur. Tapi yang tainya udah tembus berapa juta tuh kemarin, baru terkuak fakta itu. Geger se Hmm. Indonesia cuy, polisi sampai salah tangkap, anjing gila tuh, kacau anjing. Ya gimana ya? Karena Halu tuh, mungkin. halu lu anjing ke psikolog goblok. Oh, kalem pak, kalem, 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 kalem. Gue gak suka soalnya menjual menjual apa ya, cerita-cerita hidup orang tuh kayak nggak ini aja sih. Kalau dari gue itu nggak etis sih. Pertama, Ada lagi satu lagi, apa? ini aduh kontroversial, bukan ini, no no judgment, ini hanya opini ya. Film Laura lu tahu, Tahu? single kan udah tayang Iya tuh ya. di filmnya kan. Terus ada ini gue juga dari komen orang ya. Hmm. Awalnya oh ya udah gitu. Ada komen, kok aneh ya orang Indonesia bisa ngeglorifikasi segitunya cewek yang suka mabuk malam kecelakaan, terus dia dikasihani satu Indonesia. Terus gue pikir lagi kan, iya ya anjing, dari gaya hidupnya cewek under berapa 20 tahun pacarannya udah kayak suami istri apalah, mabuk-mabuk terus tabrakan terus inilah. Kalau itu gua nggak bisa komen ya. Kalau itu nggak bisa komen karena gimana ya? Zaman sekarang tuh emang udah gila-gila sih orang-orangnya. Iya, kenapa maksudnya harus di seakan-akan hero gitu anjing. Iya Tapi sih. tapi kita punya baju. Ini ya kita akan produksi mungkin setelah Lebaran, Betul. kita akan meluncing sebuah brand yang base dari nama Merokes ini. Ya. Merodride. Merodret. Ini salah satunya. Sebenarnya ini masih sampel Ini masih sebenarnya. sampel. Ini juga sama ya, Ya, masih ini sampel. hoodie yang gua pakai ini juga dari episode kemarin. Ini sebenarnya masih sampel Memang sampel gua. konsepnya lumayan satanis ya. Lumayan agak dark ya. Cuman untuk nanti mungkin untuk artworknya mungkin nggak akan sedark itu. Karena susah bikin Susah desain gitu ternyata tuh ya, susah, ternyata. susah. Ya ini contohnya mungkin akan seperti ini ya. Ya. Contohnya itu. Nah, mungkin ya itu next lagi ya. Nanti kita Mm-mm. bakal infoin lagi ke kalian. Yang pasti Merokes juga akan ada merchandise Yo, merchandise yang keren, dan mungkin nanti beberapa katalognya mungkin bakal kita bikin ya katalognya, karena udah ada beberapa desain final yang udah kita siap produksi gitu. iya, gitu. Jadi dibeli aja untuk apa ya? Untuk membuat kayak kita lah. Jangan gitu Fakta, bro. ya sih, untuk menghidupi kita juga. Gitu. Gitu. Tapi kalian punya benefitnya juga, akan lebih percaya diri Betul. gitu. Karena gini, gimana ya, kita kita ngasih sesuatu ke kalian tuh bukan karena semata-mata untuk keuntungan kita sendiri. Kita juga ingin memikirkan gimana caranya audiens kita, pendengar kita tuh, mereka punya titik pede mereka sendiri untuk berkreasi. Ya, Itu simbiosis mutualisme dualisme. gitu, guys. Jadi jangan lupa dibeli. Nanti kita announce di Instagram, jadi di follow aja merokes.network untuk Betul. update-updatean apa kegiatan kita. Tapi ngomong-ngomong nih, Hmm, kayaknya berdua berdua terus agak kurang nih. agak kurang Iya. ya. Kita coba telepon tuan muda kali ya. Tuan muda. Kita coba Kita coba telepon kali telepon. ini tuan muda. Apakah mengangkat? Coba.
Aduh, masih berdering. Masih berdering, guys. Masih berdering. Dia udah padahal udah gua chat loh. Oh, udah. Udah gua chat buat siap-siap. Ntar kita telepon. Mana tuan muda? Atau lagi sibuk? Enggak, dia kayak katanya susah sinyal. Iya sih. Soalnya lumayan ke pelosok gitu. Iya sih. Ya lagian KKN pelosok-pelosok banget. Bukan KKN. Penelitian yang kemarin gue bilang. Oh. Iya, bagaimana mempunyai anak tanpa menikah. Itu wajib gua tanyain sih ntar. Itu Iya. wajib gua tanyain sih ntar. Iya. Mungkin nanti kita akan tampilkan sosok tuan muda ya. Ya, di episode akan mendatang ya, setelah dia beres dengan penelitian dia itu. Tidak mengangkat, John. Tidak mengangkat ya. Ya sudahlah. Sudah mungkin nanti dia menelpon balik lah. Kalaupun ini. Gitu guys. Jadi satu dekade nih menurut lu gimana, Pai? Satu dekade kita berteman nih, Pai. Apakah ini karena kita udah satu dekade bareng, apakah ada perkembangan dari lu melihat gua deh dulu? Ada pasti. Setiap Apa tuh apa? Kalau gua pasti ada ngelihat perkembangan di antara lu atau karakter lu kayak gimana pasti ada. Cuman karena ya, yang sama apa deh kalau misalkan kalau perubahan ada yang masih sama dari dulu. Yang masih sama dari dulu sampai sekarang itu lu sering jadi people pleaser. Itu. Cuman sekarang mungkin udah agak berkurang. Kalau dari dulu itu penyakit gua sih kayaknya anjing people pleaser tuh. Tapi gak tahu ya, menurut gua ya gak apa-apa loh jadi people pleaser selagi kalian happy gitu. Kalian juga happy. Yang pertama kalian dulu happy deh. Ya cuman karena hal itu lu kadang sering overthinking hal yang gak perlu. Kayak masalah orang lah, kayak apalah. Padahal itu bukan apa ya, bukan tanggung jawab lu untuk mikirin itu. Itu setuju. Tapi gak tahu kenapa ya akhir ini untuk masalah orang nih ya selalu nyampe ke gua nggak pernah nyari tahu gitu. Jadi seakan-akan gua tuh merasa oh gua dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini kayaknya ya. Soalnya datang ke gua terus, ada masalah apa ke gua gitu. Ya mungkin karena emang kita bisa diandalkan. Mungkin pertama ya. Itu ya banyak sih orang-orang kayak gitu juga yang datang ke hidup kita. Udah berapa banyak sih orang yang pergi ke kita, datang ke kita, kenalan berteman sebentar, tiba-tiba mereka hilang. Kayak gitu banyak loh, nggak cuma 1-2. Ya namanya juga hidup, people come and go. Yoi. Kalau gua melihat lu yang masih sama dari dulu tuh ini Pai, futuristik lu sih. Melihat lu tuh dari dulu tuh punya penglihatan setelah waktu itu menurut gua terlalu jauh nih. Anjing masih SMP udah mikirin pengen ini pengen itu gitu. Walaupun ya versi anak SMP simple, tapi kalau sekarang kan lebih terperinci lagi nih. Lebih kompleks, pengen punya saham di sini di situ. Itu sih dari dulu nggak berubah sih menurut gua sih. Itu mungkin gift ya, anugerah mungkin itu gift. Cuman ya di satu sisi juga kadang itu ngebunuh gua. Iya pastilah ngebunuh gua karena apa? Gua otak lu anjing dipres anjir. Gila coy. Sumpah, makanya walaupun untuk segi pandangan hidup gua sama si Pai ini ada bedanya. Kalau si Pai kan mikir jauh, kalau gua tuh sekarang tuh punya prinsip mimpi tuh yang masih kelihatan deh gitu. Kalau gua enggak sih, sky is the limit. Kalau kan wah anjing nggak tahu gimana, padahal lu juga sebenarnya ada beberapa momen kan nggak tahu gimana mencapai titik itu kan. Tapi lu pengen gitu. Nah kalau gua anjing kayaknya nggak mungkin, ya udah deh gua kurangin deh mimpinya gitu. Misalkan gua pengen punya uang 1M, anjing 1M kayaknya terlalu impossible deh buat gua, makanya gua turunin, ya udahlah untuk saat ini mungkin gua pengen punya 100 juta aja dulu gitu. Nah kalau misalnya bedanya gua malu di situ mimpi kayak gitu tuh, ketika gua mimpi gua udah bener-bener tinggi banget, gua harus ngelihat gimana caranya gua bisa nyampe titik itu tuh dengan cara hal-hal yang bisa menyampai gua ke sana. Makanya gua breakdown lagi, tak dapatlah. Gua harus mulai dari sini, terus ke sini. Nah itu sampai di situ. Capek sih cuy. Emang sih capek cuman cuy, gila. Kalau orang yang udah terbiasa mungkin ya kayak gitu ya, itu tuh jadi motivasi buat hidup diri gua sendiri gitu. Dan lu nyamannya gitu kan? Ya. Gua nggak bisa ngikutin cara lu atau cara nggak bisa. Justru itulah fungsinya prinsip, balik lagi ketika lu semua punya prinsip masing-masing, tapi prinsip lu itu tuh bukan menurut gua bukan dirubah, mungkin dikontaminasi. Dirubah jadi lebih baik lagi kan.
Jadi punya POV lain lah dari orang-orang terdekat kalian tuh. Ibaratnya kalau kalian lagi sakit minum obat gak manjur nih, dosisnya ditambah. Nah, seperti itu Iya. analoginya. Cuman kalau analoginya sama obat kayaknya negatif deh. Enggak anjing. Negatif loh anjing. Lu jangan jangan membawa diri lu yang dulu. Lu juga Oh, iya, San. sama. Yang Eh, gitu enggak, ini lebih biar gampang maksud gua tuh gitu, Pak. Lu kalau ke dokter kan, "Dok, ini nggak manjur nih." Ya udah dosisnya ditambah ya gitu. iya sih, cuman nggak usah bawa-bawa analoginya obat kayak gimana ya? Lu masih kesuges sekali. Enggak, Oh, anjir, enggak. gua udah segini bebas dari apapun. Ya, iya fun fact-nya ya. Dulu kita juga sempat tenggelam dalam dunia gelap. Kayaknya itu memang bagian dari cerita semua orang. Ya. Tapi kalau kan belum atau tidak pernah menyentuh, jangan. Jangan. Karena Jangan, ya jangan. Gila. kalau gini deh, dulu hidup kita juga lu agak berantakan, bukan agak berantakan lagi sih, berantakan malah. Mm-mm. Berantakan terutama dalam hubungan dengan orang tua ya. Mm. Kita jadi nggak punya rasa apa ya, hormat atau respect gitu. Tapi gue agak kurang setuju nih, Pak, kalau ada banyak orang yang bilang, wah ini mah karena faktor lingkungan. Mungkin ada, tapi menurut gue cuman 10%. Ketika satu orang sedang berantakan lah ya, Hmm. itu mah baik lagi hidup lu yang nentuin. Lu Ya. mau ambil atau enggak. Karena kita juga nge-cut off dari lingkungan kayak gitu tuh karena keinginan kita. Iya, heeh. Bener-bener dari keinginan kita dan Jadi jangan kalian terus-terusan nyalahin orang lain, Hmm. coy. Salahin diri kalian sendiri dulu. betul. Kalian tuh Itu. harus sadar diri Sadar intinya. diri tuh emang berat. Mm-mm. Memang sangat berat gua akuin, tapi daripada kalian nge-abuse orang terus gitu kan. Menyalahkan orang atas hidup kalian. Heeh. Jadi mending kalian sadar diri dan mulai terima fakta-fakta yang ada di diri kalian. Sakit anjing fakta tuh. Ya, Gue juga beberapa kali sama lu kan saling mengungkapkan fakta satu sama Hmm. lain tuh sakit ya, tapi sakit. itulah pertemanan. Ya. Harus itu apa harus sekeras itu. Nah, iya. Tapi dalam satu dekade kita berteman nih, pasti nggak mungkin dong baik-baik aja. Enggak lah. Gue sama dia juga pernah ribut, pernah perang dingin, Pernah. pernah Pernah. pernah kayak orang nggak kenal malah, Pernah. pernah. Gara-gara apa sih, wanita? Bukan. Bukan. Oh, enggak sih, kita jarang wanita ya. Wanita mah kita nggak pernah. Enggak pernah. Hal Kita nggak pernah lain. berebut soalnya tipe kita tuh berbeda. Ya, itu ke satu. Pertama. Dan rules kita dalam berteman ada kalau misalkan kita ingin mengambil dalam tanda kutip bekas teman, kita bilang dulu baik-baik. Betul. Soalnya Rules nih, kita dulu. si Mr. James nih, teman kita yang satu lagi, yang bareng sama kita terus, mantan dia pernah jadian sama lu. Tapi gua tabayun dulu. Ya, Gua dia bilang ngomong dulu ke Mr. James. Iya, Nah, karena dari- emang balik lagi cinta mah nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Tapi untuk adab itu bisa diatur. Betul. Yang penting Gitu. attitude-nya. Jangan diam-diam ngambil, dicomot gitu. Ke siapa tuh? Ada orang anjing. Anjing. Endingnya apa? Lu juga gagal kan? Tolol anjing. Rasain bangsa. Udah hilang ceweknya, hilang teman lu. Mampus anjing. Nggak punya teman lu, kasihan. Gitu. Rokok. Rokok, Be. Ini ada. Nih atuh sob. Nah, ini guys, Babe. Salah satu barista top legend. legend. Nah, ini Tuan Baru. Muda. Oke, kita coba telepon. Tuan Muda nih mengabari. Kita coba telepon. Oke, kita coba telepon. Halo. Halo. Spada. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Gua Quartet Coffee passwordnya. Kopi nikmat dimakan luak. Tuh, Tuan Muda, sudah lama kita tidak berbincang. Tuan Muda, apa kabar? Aduh. Cukup baik ya untuk sekarang ya. Oh, cukup baik. Baik-baik saja di sana kah? Alhamdulillah. Ada apa gerangan ini? Seperti biasa Tuan Muda, kita sedang membahas sesuatu hal. Ada apa nih? Ada apa? Bahas apa nih malam ini? Kita ngebahas soal pertemanan. Tuan Muda. Aduh, pertemanan ini. Tomodachi. Boleh. Menurut Ada apa? Menurut Tuan Muda, hubungan pertemanan yang sehat itu seperti apa sih, Tuan Muda? Betul. Hubungan
pertemanan yang sehat. Ya. Iya, betul. Menurut gua untuk pertemanan yang sehat tuh nggak muluk-muluk ya. Cukup satu, tidak saling merugikan aja. Betul. Contohnya kalau merugikan seperti apa tuh kira-kira? Aduh, ada nih dulu temen gua, jadi dulu Oke. tuh. Aduh, kita tuh sebenarnya agak sensitif ya dengan rokok tuh ya teman-teman ya. Oh iya. Oke. Oke. Ya dulu kayak gitu. Gara-gara rokok akhirnya pertemanan tidak berlanjut Tuan Muda. Aduh, itu dia justru yang sangat disayangkan ya teman-teman. Karena emang kelihatannya sebenarnya sepele, tapi lama-lama aduh bikin dompet memble ya teman-teman. Anjing yang gue suka sama Tuan Muda selalu ada selipan rima. Iya, selipan rimanya itu loh. Udah lama nih nggak main-main sama Rima nih. Iya, Tuan Muda nggak kangen Bandung, Tuan Muda. Ntar ini. dulu. Udah Aduh. lama nggak main-main sama Rima. Rima mana nih? Rima apa Risma, Tuan Muda? Anjing. Sama Rima. Oke, Oh. oke. Irama dong. Iya, harusnya. iya. Rima Irama. Ya, Iya. susunan konsonan kata seperti biasa ya. Ya, Bukan ya. ini. Bukan nama. Ya, bukan susunan konsonan nama yang sudah tiada sekarang. Oh, berarti sudah nggak ada ya? Ya. Tapi itu ngomong-ngomong di-cut nggak atau di-blip nggak? Nggak usah. Oh, Memang daya tarik. Bahasnya tuh teman ya. Iya. Awalnya tuh niatnya bahasnya teman ya. Iya, enggak, tapi gue tiba-tiba kepikiran aja Tuan Muda gitu. ya. Oh, tiba-tiba. Tapi Emang ngomong-ngomong justru kadang yang jadi itu yang tiba-tiba ya. Oh iya, betul, betul. Yang tidak diduga ya, unexpected. kok gua agak Jadi kesindir gimana ya? itu soal teman tuh tadi? Ya, tadi kita kan ngebahas soal teman karena Ya, kita untuk gua sama si Pa ini ternyata udah 1 dekade. Kalau sama Tuan Muda buat gua berarti udah hampir sewindu. ya hampir sewindu kayaknya ya. 8 tahun. Windu mah 8 bulan. Iya, 8 Tahun enggak, apa 8 bulan? tahun lah. Tahun. Sewindu. Emang iya. Iya. 8 bulan anjing Windu. 8 bulan gitu. Coba Tuan Muda satu Windu 8 bulan apa 8 tahun sih? 8 tahun deh kalau nggak salah. Ya mending lu setel lagu Tulus dah. Setel lagu Tulus. Sudah sewindu. Emosian Muda, Tuan Muda iya. semenjak keluar dari Bandung tuh Iya, kenapa kenapa sih? nih? Kalau di Apakah Bandung tuh penelitiannya ada yang mengganggu gitu ya? sepertinya ada yang mengganggu, Pai. Atau mungkin ada sesuatu yang dipikirkan? Iya, ada seseorang yang mengganggu isi pikiran. Oh, atau mungkin ada timbul-timbul rasa penelitian yang Iya gitu. Kayak tiba-tiba misalkan lagi meneliti suatu suatu hal gitu Ya. kan, banyak bertukar pikiran kan, bertukar pikiran, bertukar Akhirnya- perasaan. Iya, kayaknya seperti itu ya. Nggak. Sebenarnya yang ngeganggu penelitian tuh rasa penasaran atas seseorang sih, Itu. bukan itunya. Penasaran. bukan menyangkut perasaan, cuman sedikit penasaran. Memang Tuan Muda ini dari dulu rasa penasarannya tinggi ya. Ya, Oh iya, jelas dong. Rasa penasarannya tinggi. Tapi balik lagi ke pertemanan Tuan Muda kan. Aha. Gimana pandangan Tuan Muda setelah kita berteman hampir beberapa tahun ini Tuan Muda? Kita butuh Dengan insight. soal apanya nih? Ya sama ke gua atau si Pai. ya, POV POV dari- Tuan Muda aja. POV Tuan Muda aja terhadap pertemanan yang Oh, kita ini. soal pertemanannya kan, bukan soal individunya kan. Ya, Pertemanannya. pertemanannya. Oh, kalau menurut gua sih pertemanan sama kalian berdua insightful ya, anjay. Anjir. Jangan gitulah. Gelo. Jangan gitu. Gila. Insightful. Terus menurut gua ya saling menguntungkan juga. Banyak hal yang ditukar, mulai dari candaan sampai bertukar pemikiran ya teman-teman. Iya, betul. Banyak lah yang gua dapat gitu dari kalian gitu. Termasuk kita juga dapat banyak hal dari
Dari Tuan Muda mah ya. gila cuy, gila kita nggak bisa sampai di titik ini kalau nggak ada Tuan Muda cuy. Betul. jadi malu. Karena yang menjual Merauke sampai saat ini adalah cerita-cerita Tuan Muda. Betul. Anjing. Karena cerita Tuan Muda itu selalu out of the box. Betul Banget anti kan? mainstream Anti dan mainstream. tidak mungkin ditemukan di circle pertemanan manapun. Iya. Itu tuh Random ya. random ya. Random para respect. Itu tuh Lebih ke unpredictable sih. Iya sih, Iya, setuju. cuman itu serunya Tuan Muda. Itu. Bahkan dari gua sendiri nih ya Tuan Muda, gua tuh orangnya cenderung lebih serius kan. Lebih serius. Ketika ketemu Tuan Muda tuh, anjing hidup gua harus penuh komedi nih. Betul. Tapi memang kalau kalau boleh tahu genre hidup Tuan Muda nih apa nih? Oh iya jelas komedi dong. Oh komedi. Kayaknya saya pernah melihat kata-kata itu di mana ya Tuan Muda? Iya betul, guys. Saya pernah tiba-tiba melihat gitu. Iya, kayaknya di mana ya? Mungkin dari selipan sosmed kayaknya ya. Iya, rekap gitu Tuan Muda ya. Ya kayaknya kayak gitu sih. Emang di sosmed tuh sekarang banyak berseliweran yang random, jadi pasti ketemu aja. Ya. Cuman ngomong-ngomong, emang ada gitu ya orang yang sampai segabutnya mengenrekan hidupnya? Kalau gua nggak kepikiran loh sampai sekarang. Gua juga nggak tahu genre hidup gua mungkin ini dut pop. Dut pop apaan anjing? Dangdut hip hop. Garam dan madu. Sakit dadaku anjing. Masih merindu. Tapi Tuan Muda setelah kan di sana bertim-tim ya penelitiannya Tuan Muda. Ada nggak sih yang bisa kita jadikan highlight untuk pertemanan di episode ini? Pertemanan di sana selama penelitian gimana Tuan Muda? Oh gua ada nih. Gimana? Jadi ternyata teman-teman, aduh gua lagi di pinggir kontrakan lagi. Cerita aja. Jadi ternyata berat ini susah berdampingan sama orang yang kita ketemu tiap hari. Dengan maksud gua banyak orang gitu kan. Kalau di Rancaikek tuh kita cuma bertiga ya, gua, Sansan sama si Ahok kan. Nah ternyata kalau lebih dari 10 orang tuh jatuhnya kayak mau tawuran ya. Selalu ada perbedaan pendapat. Benar. Dan ini teman-teman, ini rahasia ya. Oke. Gua baru bilang di podcast ini aja nih. Anjing. Eksklusif ya. Oh gitu. Eksklusif. Oke, gimana? Jadi ternyata kalau di satu rumah ada lebih dari 15 cewek, itu tuh kemungkinan berantemnya lebih tinggi dibanding ada pria di dalam situ juga. Jadi pria tuh semacam penyeimbang gitu loh di situ. Jadi yang-nya kali ya, kalau cewek yin-nya gitu. Nah mungkin iya. Oke, gua paham. Jadi susah nih teman-teman kalau misalkan cewek tuh ada di satu rumah dalam waktu yang lama. Cewek yang seumuran ya. Yang jumlahnya tuh lebih dari 15 orang tuh kayaknya susah sih. Pasti ada keributan, saring gak sukanya, ada ributnya gitu. Nah cowok tuh hadir sebagai penyeimbang kurang lebih gitu. Ya makanya itu kenapa dalam berumah tangga kan cuman ada satu cowok dan satu cewek Tuan Muda. Tapi bisa 4. Iya. Kata gue juga Pai. Ya. Gila Tuan Muda kan. Tuan Muda emang gua selalu ingin lebih gitu. Iya. Selalu ingin lebih gitu. Emang tenaganya nggak habis kayaknya. Kalau urusan soal itu jangan ditanya Tuan Muda tuh. Iya jelas. Iya. Karena kayak yang kita tahu dia sempat berjelajah beberapa kota untuk. Betul. Iya kan? Kayak untuk. Wah anjing. Masih di situ ya. Itu udah episode berapa tuh? Ya cuman karena itu yang teringat gitu kan. Oh iya. Itu yang memorable gitu. Masuk ke core memory ya. Iya, ke gitu. core memory. Iya. Padahal bukan kenangan gua gitu. Iya, Tuan Muda memang the best Tuan Muda sih. Cerita-cerita Tuan Muda emang gua salut sih. Jadi untuk terakhir nih Tuan Muda ya, karena kita juga tidak mau mengganggu waktunya terlalu lama. Insight apa yang bisa teman-teman di sini dapatkan dari pertemanan gitu? Apa kiat-kiatnya gitu?
Oh, untuk pertemanan menurut gue ya, teman-teman sebelum mencari teman dekat, Ya, lebih baik kalian pahami dulu karakter orangnya, soalnya karena nggak semua karakter orang tuh saling cocok gitu. betul, Setuju setuju. sih, ya. Nggak bisa kalau alpha ketemu alpha, beta ketemu beta. Jadi harus saling melengkapi aja dia dalam pertemanan. Ya, ya, ya. Berarti tidak, Bukan cuma soal pasangan ya yang saling ya, ya, melengkapi. ya. Kalau itu mah kan pilihan masing-masing Heeh. kan. Berarti ini maksudnya Benar. nggak harus sama secara sifat juga, beda juga nggak apa-apa, Iya. tapi Beda lebih, juga nggak apa-apa. heeh. Ibaratnya kayak sebuah lingkaran di potongan lingkaran yang dibikin kayak pizza deh. Iya, 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 iya. Kan setiap setiap sudutnya tuh harus Nah, bertemu Heeh. untuk melengkapi. semua orang pegang perannya masing-masing. Betul. Wah, itu Jadi dia. sehingga lingkaran itu tuh utuh. Mm-mm. Tapi Tidak. kalau kalau kita analogikan sebagai pizza ya, Mm-mm. misalkan pizza tuh kan banyak toppingnya, tapi Ya. ada satu nih yang nggak ada toppingnya, rasanya nggak jelas. Itu enaknya diapain tuan muda ya? Itu kalau Waduh. misalkan kalau dari gua ya, dari gua Coba dulu deh. dari Pai. Nah, Kalau dari gua itu tuh bisa jadi beban untuk kita Hmm. atau sebaliknya. Itu Hmm. bisa jadi kesempatan kita untuk nge-create dia sesuai Oh, kita tambahin bumbu. ya Oke. sesuai yang kita mau. Heeh. Jadi semisal dia masih belum ada toppingnya nih, Hmm. kita bisa kasih ini, kasih itu, Hmm. sehingga kebentuklah dia jadi orang yang bisa diandalkan sama kita. Hmm. Itu. Menurut tuan muda gimana menurut tuan kalau muda? kalau menurut gue ya, misalkan si satu sisi pizza ini cuman ada kejunya. Hmm. Menurut gue sih si keju ini bisa cari puzzle pizza yang lain sih. Banyak orang lain Oh. yang lebih suka keju juga. Oh gitu. Jadi nggak harus dipaksakan untuk di satu loyang pizza itu ya? Benar, kalau dipaksakan bisa enak juga kan. Iya, 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 iya. iya. Setuju banget, setuju Setuju banget. banget, Makanya setuju banget. mungkin di potongan yang lain dia lebih cocok. Hmm. Hmm. Oke deh, gitu. Thank you aja tuan. Tapi sepertinya itu analoginya sangat relate ya. Wah, iya. Kayak kenal tuan muda nih. Hmm. Siapa nih? Aduh, iya lagi. Ada tuh dulu teman gua. Udah kepanjangan. Udah. Ini kalau dia udah Oh, ngomongin, udah. ngomongin temennya sejam ini, sejam lagi nih. Kacau, kacau. Oke. Udah ya, oke. Tuan muda, sampai bertemu ya. Semoga Ya. kita bisa segera berjumpa lagi tidak hanya dalam rekam jejak suara, tuan Ya. muda. Mungkin nanti kita bisa bercanda lagi. Iya, tuan muda. Karena kita Oke. genre Mudah-mudahan kita nggak cuman bisa berbincang lewat suara, tapi juga saling bertatap lewat rupa. Asik. mahal, Mahal banget. Mahal. respect. Makin tajam aja ya Nah, kayaknya. itu tuh nih. quotes buat orang-orang yang lagi dalam hubungan relationship LDR. Iya, temuin anjing gak? Nah, Gitu. Heeh. hmm. Oke, tuan muda, semoga kita bisa segera berjumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, tuan muda ya. Dan Aduh, itu yang gua cari tuh kata-kata itu. Wah, tidak didapatkan di sana ya. Aduh, sulit. padahal di sana tuh dalam penelitian Tuan Muda kali ini tuh banyak lawan jenis ya. Betul, sangat banyak. Nah, Ya. Makanya aduh, dia pengen, ingetin makan dong. jadi dia pengen 4 tadi kan? Oh iya. Iya, nggak Oh, cukup anjing. satu. Nggak cukup satu. Emang Ya kayak udah gitu tuan sih. muda ya, sampai semoga segera bisa berkumpul kembali kita ya. Jangan Agak lupa full karena Oke, siap. sekarang ini udah masuk waktunya makan malam, Tuan Muda jangan lupa makan ya. Itu dia, Pai. Thank you. Ngenes banget ya udah. Sampai berjumpa kembali tuan muda. Terima kasih waktunya. Oke, see you San, Pai. See Gua you, duluan see you. ya. Oke. Ya, see you. Gitu guys. Nah, akhirnya Akhirnya Muda tuan muda berkumpul lagi di ya episode kembali kali lagi ini. di episode Yoi. ini. Gila, banyak quotes anjing. Iya anjing. Nggak tahu random banget sih dia. Pokoknya dia bisa mampir nih ya Hmm. nanti ya. Kita per semua quotesnya. Betul. Betul. Gitu. Kita bikin kering otaknya. Tadi juga udah dikasih insight-insight kiat-kiat pertemanan seperti Hmm. itu guys gitu. Jadi jangan memaksakan. Betul. Gak apa-apa kok kita cut off orang tuh bukan jahat juga ya. Ya. Karena Bukan untuk jahat juga. kebaikan diri kita juga. Bersama. Bersama. Kebaikan kita berkebaikan dia gitu. Ya. Ya mungkin terdengar egois, cuman itulah yang terjadi dalam kehidupan realita. Ibaratkan kalian menanam cabai tapi ditumpukan semen, berkembang gak kira-kira? Tidak kan? Tidak. Untuk apa? Cari tanah yang subur. Betul. Ibaratnya seperti ini juga sih, seperti hujan. Hujan.
Nggak tahu apa. Kontol. Ya udah. Sampai jumpa lagi di episode lainnya, guys. Thank you. See you on take over episode selanjutnya. Bye bye. Ya, bye bye.